Aliran ilmu kalam dibagi menjadi 8. Yang pertama, aliran Khawarij. Khawarij artinya mereka yang keluar, ditujukan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Mereka juga menamakan diri mereka dengan sebutan Khawarij dengan pengertian orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Penamaan ini diambilkan dari Quran Surat An-Nisa ayat 100. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah, yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab ar-Rasyid menjadi imam sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Rekam jejak kaum Khawarij telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Timbul tenggelamnya Khawarij juga dapat dilacak pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. As-Sarastani berkata, siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah, yang telah disepakati, maka ia dinamakan Khariji, baik keluarnya di masa sahabat terhadap Al-Khulafa Rasyidin, ataupun kepada pemimpin setelah mereka di masa tabi'in, dan juga terhadap pemimpin kaum muslimin di setiap masa. Al-Imam An-Nawawi berkata, dinamakan Khawarij dikarenakan keluarnya mereka dari jamaah kaum muslimin. Dikatakan pula karena keluarnya mereka dari jalan jamaah kaum muslimin. Dan dikatakan pula karena sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Yang pertama, Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka yang merujuk kepada Quran Surat Al-An'am ayat 57. Mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada sekte Al-Azarikoh. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah atau akhir abad ke-7 Masehi di perbatasan antara Irak dan Iran. Al-Azarikoh mempunyai sikap yang lebih radikal daripada Al-Muhakkimah. Mereka juga mempunyai doktrin orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik. Berikutnya ada An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi, yaitu penguasa daerah Yamamah. Paham mereka yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Yang keempat ada Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang telah mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Berikutnya ada As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah ini dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Doktrin teologinya yang terpenting adalah istilah kufr atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu mengingkari nikmat Tuhan dan mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Terakhir, yang keenam ada sekte Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, yaitu orang yang dimaksud adalah kafir nikmat. Selanjutnya, yang dipandang sebagai daerah yang dikuasai orang-orang Islam, tidak boleh diperangi.
Harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah ini dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Aliran Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Syiah secara spesifik berarti orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut Asy-Syahrastani, Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa keimanan atau kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian baik dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba, di mana ia adalah seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Banyak sekali propaganda yang dilancarkan oleh Abdullah ibnu Saba, di antaranya 1. Al-Wisoyah atau wasiat, yang kedua Ar-Roja'ah. Hal ini merujuk pada ketidakpercayaan para pengikut bahwa Ali bin Abi Thalib telah meninggal terbunuh. Yang ketiga, ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Hal ini merujuk pada paham bahwa tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. Sekte Syiah dan pahamnya menurut Kiai Haji Sirajuddin Abbas dibagi menjadi 22 golongan. Yang pertama, ada Syiah Sabaiyah atau pengikut Abdullah ibnu Saba yang termasuk dalam Syiah Gholiyah atau Syiah yang keterlaluan. Yang kedua, Syiah Kaisaniyah, pengikut Mukhtar bin Ubay At-Takafi yang meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Ketiga, Syiah Imamiyah atau Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Syiah Islamiyah, Syiah yang mempercayai hanya ada 7 orang imam. Sekte ini berkembang di Pakistan. Yang kelima, Syiah Zaidaniyah atau Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sekte ini berkembang di Yaman dan tidak termasuk gulat atau golongan ekstrim di golongan Syiah. Yang terakhir ada Syiah Qoromitah, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Aliran Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab Arja'ah yang artinya menunda. Disebut Murji'ah karena menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Selain itu, alasan mereka disebut Murji'ah dikarenakan mereka mengeluarkan amal perbuatan dari cakupan keimanan. Mereka mengatakan bahwa kemaksiatan tidak memiliki pengaruh buruk kepada keimanan seseorang, sebagaimana ketaatannya tidak bermanfaat dalam kekufuran. Kemudian, dengan dasar ini, mereka senantiasa memberikan harapan kepada pelaku maksiat berupa pahala dan ampunan Allah. Orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi. Aliran Murji'ah. Murji'ah terbagi menjadi 2, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Yang pertama, Murji'ah moderat. Asy-Syahrastani menyebutkan beberapa tokoh yang termasuk dalam golongan Murji'ah moderat, yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Golongan ini berpendapat hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Yang kedua, Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim ada 4 tokoh, yaitu yang pertama Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah mengatakan keimanan itu adalah pengenalan terhadap Rabb dengan hati, sedangkan kekufuran itu kejahilan terhadap Rabb dalam hati. Mereka adalah orang-orang ekstrim, dan ini merupakan definisi yang paling rusak tentang iman. 2. Al-Sahiliyah. Al-Sahiliyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. 3. Al-Yunusiyah. Al-Yunusiyah berpendapat perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan jahat tidak akan merusak iman seseorang, karena iman hanyalah mengetahui atau ma'rifat Tuhan saja.
Demikian juga golongan Al-Ubaidiyah. 4. Al-Hasaniyah. Al-Hasaniyah berpendapat sesuatu yang diwajibkan atau diharamkan boleh dilanggar jika tidak diketahui secara pasti mana yang diwajibkan dan mana yang diharamkan, sehingga pelakunya tetap dianggap mukmin. Dari sisi bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab Jabara yang artinya memaksa. Jadi orang-orang Jabariyah menganggap bahwa semua perbuatan manusia adalah terpaksa. Mereka meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas kehendak dan nasibnya. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham yang selanjutnya dikembangkan oleh Jam bin Safwan. Aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah. Jabariyah ekstrim dengan tokoh utamanya Jam bin Safwan. Doktrin pokok ajarannya adalah yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kehendak sendiri, serta tidak punya pilihan apapun. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanya Allah SWT. Yang ketiga, imam adalah makrifat atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Yang empat, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah SWT tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Yang keenam, Allah tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Aliran Qadariyah. Sejarah Qadariyah. Muawiyah bin Abu Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap pidato. Para ulama yang soleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. Aliran Qadariyah. Definisi aliran Qadariyah. Kata Qadariyah berasal dari Qadaro yang memiliki dua pengertian, yaitu adalah berani untuk memutuskan serta berani untuk memiliki kekuatan maupun kemauan. Sedangkan kata Qadariyah yang dimaksudkan oleh aliran ini ialah suatu paham bahwa manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak serta memiliki kemampuan untuk berbuat. Para penganut aliran Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kuasa terhadap segala perbuatannya sendiri. Yang selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasli bin Atha yang merupakan salah satu seorang murid Hasan al-Basri. Cara pemikiran kalam Mu'tazilah lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini terkenal dengan aliran kalam rasional. Para pengikut menamakan dirinya sebagai Ahlul At-Tauhid atau menjaga keesaan Allah, dan Ahlul Al-Adli atau mempercayai dan meyakini penuh akan keadilan Tuhan. Pokok ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam Al-Usul Al-Khamsah atau 5 dasar ajaran, yaitu Al-Tauhid atau keesaan Allah, mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Al-Quran menurutnya adalah makhluk baru. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Al-Adlu atau keadilan Allah, Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia tidak bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Al-Wa'du wa al-Awad, janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah SWT tidak akan mengingkari janji-janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik, dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Al-Manazilatu bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi.
Dalam hal ini, Wasid bin Atha berpendapat bahwa seorang muslim yang mengerjakan dosa besar tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Awalnya pandangan Mu'tazilah terhadap hal ini sama dengan As-Sunnah, yaitu setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan mengakhiri kemungkaran. Tetapi dalam perkembangan, hal ini digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham untuk menerima paham Mu'tazilah. Aliran Asy'ariyah. 1. Sejarah aliran Asy'ariyah. Yang pertama, dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. 2. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. 3. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya. Al-Asy'ari mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah setelah dialognya bersama Al-Jubai tentang orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Lalu Asy'ari mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Al-Asy'ari bermunajat untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya dan akhirnya mengumumkan dirinya keluar dari aliran Al-Mu'tazilah. Cara pemikiran kalam Abu Hasan Al-Asy'ari yang demikian itu menjadi mudah dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak. Aliran teologinya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan As-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali, Fakhrur Razi, Abu Ishaq Al-Isfirayini, Abu Bakar Al-Qilani, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Pokok-pokok ajarannya. Yang pertama, sifat Tuhan. Pandangan Asy'ari tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Lalu yang ketiga, keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, dan yang terakhir, melihat Tuhan di akhirat. Berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga oleh hambanya. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional, didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi di Samarkand. Aliran Maturidiyah dibagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Sejarah Maturidiyah. Nama aliran ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Maturid, kurang lebih pada pertengahan abad ketiga Hijriah, dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya, di antaranya 1. Kitab Ta'awilah Al-Quran, Ta'awilah Al-Sunnah. Yang kedua, kitab Makhan Al-Syariah. Kemudian yang kedua, Maturidiyah Bukhara. Sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Al-Bazdawi. Kemudian Al-Bazdawi mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidi melalui orang tuanya. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. 1. Akal dan wahyu. Akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, tetapi akal hanya dapat mengetahui yang baik dan buruk. Adapun yang menentukan kewajiban perbuatan baik dan perbuatan buruk hanya Tuhan, sedangkan mengenai kewajiban mengerjakan baik dan meninggal yang buruk adalah merupakan wewenang wahyu. Yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat yang menjelaskan bahwa kekekalan sifat itu melekat dengan sensasi Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Demikian dengan ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai tangan, mata. Berarti Tuhan mempunyai anggota badan. Yang ketiga, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bazdawi berpendapat Al-Quran itu kekal, tidak diciptakan dan berdiri dengan zatnya. Sedangkan yang berbentuk surat mempunyai arti dan awal, jumlah dan bagian.
Yang keempat, perbuatan manusia. Al-Basdawi berpendapat perwujudan dalam perbuatan ada dua, perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Tuhan adalah pencipta perbuatan manusia dan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan Tuhan. Yang kelima, janji dan ancaman. Menurut Al-Basdawi, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya kepada orang yang berbuat baik, tetapi bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk hukuman terhadap orang yang berbuat jahat. Tetapi jika Tuhan berkehendak memberikan ampun kepada orang yang berbuat dosa, maka Tuhan akan memasukkannya ke dalam surga dan sebaliknya. Perbandingan ajaran ilmu kalam, akal dan wahyu. Yang pertama, menurut aliran Mu'tazilah, bahwa sebelum datang wahyu, akal dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga melakukan penalaran adalah wajib, karena dengan penalaran yang mendalam dapat mengetahui kewajiban-kewajiban. Yang kedua, menurut aliran Asy'ariyah, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa wahyulah yang menentukan baik dan buruk, menentukan kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Yang ketiga adalah aliran Maturidiyah. Antara Abu Mansur dengan Al-Badawi berbeda. Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan baik dan buruk serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan. Akan tetapi, wahyulah yang menetapkannya. Begitu pula tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal sehingga sangat diperlukan wahyu. Yang kedua, tentang iman dan kufur. Pertama, menurut aliran Khawarij, iman dan kufur mulai dipersoalkan ketika aliran Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena itulah yang merupakan penentu iman. Yang kedua, menurut aliran Murji'ah, iman adalah ma'rifah sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedang kufur adalah mengingkari. Yang ketiga, menurut aliran Mu'tazilah, iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunatkan. Ini berarti bahwa unsur iman bagi Mu'tazilah tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengamalan sangat berpengaruh terhadap iman, sehingga seorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir. Yang terakhir, menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik.